Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vidya. Perkenalkan, nama saya Adinda Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 223601008. Dan di sini saya akan menjelaskan literasi budaya dan pembentukan nation branding Indonesia di kancah global Candi Prambanan. Dan di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Hal ini menjadi daya saing tinggi manakala berkompetisi dengan negara lainnya, karena budaya merupakan salah satu kekuatan diplomasi Indonesia di mata internasional maupun global. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dan merupakan salah satu warisan budaya terbesar adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar yang memiliki landscape budaya yang spiritual yang tinggi. Candi Prambanan dibangun antara abad ke-9 hingga 10 Masehi. Ini adalah kompleks candi yang terbesar disediakan untuk siwa di Indonesia. Di atas bagian tengah kotak konsentris terakhir ini terdapat 3 candi yang dihiasi dengan relief yang menggambarkan epik Ramayana yang dedikasikan untuk 3 dewa Hindu yang agung, yakni Siwa, Wisnu, dan Brahma, dan 3 candi yang didedikasikan untuk wahana atau kendaraan hewan yang melayaninya. Tingkat kunjungan wisatawan ke Candi Prambanan setiap tahun selalu meningkat. Beragam atraksi baik alam, budaya, dan minat khusus dikemas dan disajikan bagi wisatawan yang datang ke Prambanan. Landscape Candi Prambanan merupakan daya tarik utama bagi wisatawan untuk melihat festival pagelaran Sandratari Ramayana dan Prambanan Jazz, juga menjadi magnet utama kunjungan wisata ke Candi Prambanan. Pagelaran Sandratari dan Prambanan Jazz diselenggarakan di panggung khusus, yaitu panggung terbuka dan panggung tertutup, hampir setiap tahunnya, yang berlatar belakang Candi Prambanan yang megah dari candi Hindu tersebut. Beragam kegiatan, pameran, dan festival juga dilakukan untuk menarik kunjungan wisata. Diadakannya pameran dan festival pagelaran Sandratari dan Prambanan Jazz. Festival tersebut untuk membuka kesempatan memulihkan pariwisata Indonesia. Dengan konsep hybrid, para penonton dapat menyaksikan pertunjukan secara langsung atau virtual di Candi Prambanan tersebut. Namun, untuk menjadikan Prambanan sebagai pusat festival budaya sangat ada, karena potensi dan kekuatan utama Candi Prambanan terletak pada daya saing budaya yang beragam potensi budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, melakukan Prambanan Culture Festival diharapkan mampu menjadikan Prambanan sebagai destinasi unggulan yang berbasis wisata budaya atau culture tourism. Selain itu juga, daya tarik dan daya saing Candi Prambanan sangat tinggi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan dan berkelas internasional dan global. Selain itu, daya tarik arkeologis Candi Prambanan juga memiliki landscape yang sangat indah. Beragam atraksi wisata sudah dikembangkan oleh pengelola PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko untuk mengoptimalkan daya tarik wisata ke Candi Prambanan. Salah satu diantaranya adalah pementasan Sandratari Ramayana dan Prambanan Jazz, yang untuk memperkenalkan musisi jazz dan tarian dialog tanpa teks ke kancah global dan internasional. Selanjutnya ada literasi budaya. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Negara Indonesia, tanah air kita, merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman wisata budaya yang menjadi nilai yang penting bagi Indonesia dan harus dilestarikan. Bukan hanya unik dan kaya, berbagai kebudayaan Indonesia juga harus sudah mendunia. Yang ditetapkan oleh UNESCO, Indonesia merupakan tempat penyelenggaraan pameran dan festival internasional dan industri kreatif yang kuat. Hal ini menunjukkan peluang pengembangan pariwisata budaya di Indonesia sangat besar. Bahkan dapat dikatakan no culture, no tourist. Tak ada budaya maka tak akan ada pariwisata. Dan pengembangan Candi Prambanan sebagai destinasi wisata unggulan dengan karakter utama wisata budaya, potensi pengembangan festival budaya sangat potensial dikembangkan di Candi Prambanan. Melihat selama ini minat masyarakat dan pengunjung terhadap kegiatan festival yang diselenggarakannya di Candi Prambanan sangat tinggi. Beberapa festival yang rutin diselenggarakannya di Candi Prambanan diantaranya
adalah Prambanan Jazz, Mandiri Marathon, International Yoga Festival, Taur Agung Nyepi, Tour de Heritage Shilling, the Indonesian National Armed Forces Exhibition, Jogja International Heritage Walk, serta pentas Sandra Tari Ramayana yang dipentaskan di panggung terbuka maupun panggung tertutup di Trimurti. Selanjutnya ada nation branding. Nation branding menurut Delory dapat diistilahkan sebagai country branding, yaitu sebagai sebuah identitas bangsa yang telah dikaji mendalam, diartikan dan diinternalisasikan kepada seluruh warga negaranya, yang ditunjukkan untuk membangun citra sebuah negara yang menguntungkan serta untuk meningkatkan daya saing sebuah negara. Nation branding berkaitan dengan citra menyeluruh sebuah negara di mata internasional, meliputi bidang politik, ekonomi, dan dimensi-dimensi budaya. Tujuan nation branding adalah untuk meningkatkan citra sebuah negara dan diharapkan mampu menciptakan investasi, turis, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Suatu brand yang harus diterapkan pada suatu bangsa yang nantinya dapat sangat berperan penting khususnya pada pemasaran, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Membangun suatu branding berarti membangun suatu identitas pada suatu bangsa dan negara yang nantinya sebagai alat berkomunikasi dengan pandangan publik dan menjadi citra suatu negara tertentu. Di Indonesia yang menciptakan nation branding untuk mempermudah khalayak dalam mengidentifikasi identitas bangsa atau negara dan potensi apa yang dimilikinya. Selanjutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi terbesar bagi bangsa Indonesia dari sektor pariwisata. Dengan banyaknya potensi pariwisata yang ada di negara ini, negara memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi pariwisata ini dengan maksimal. Pariwisata dapat menjadi alat diplomasi publik yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap pandangan global. Diplomasi pariwisata dapat dilakukan oleh berbagai macam pihak, tidak hanya oleh pemerintahan, tetapi juga oleh swasta. Tujuan dari diplomasi tersebut mampu menguatkan nation branding Indonesia di dunia internasional dan di Indonesia mampu berkompetisi di tingkat global melalui pariwisata. Aspek-aspek penting yang didapatkan dari nation branding adalah membentuk kembali identitas sebuah bangsa, meningkatkan daya saing bangsa, merangkul berbagai aktivitas politik, kebudayaan, bisnis, dan olahraga, memajukan ekonomi dan politik di dalam negeri dan di luar negeri, mengubah, memperbaiki, dan meningkatkan image atau reputasi sebuah bangsa dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya Candi Prambanan. Beberapa strategi branding yang dilakukan diantaranya adalah penguatan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas wisata. Di samping itu juga dengan melakukan positioning melalui branding, advertising, dan selling di pasar mancanegara, serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan potensi wisata agar lebih profesional. Yang terakhir ada pembahasan, yaitu Indonesia memiliki banyak wilayah yang memiliki berbagai macam potensi yang sangat tinggi, sehingga berpeluang menjadikan Indonesia negara yang sangat besar melalui kontribusi setiap daerah. Banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar menawarkan banyak peluang. Setiap negara memiliki potensi masing-masing dalam menghadapi tantangan global. Salah satunya kota Yogyakarta yang memiliki potensi di bidang pariwisata, yaitu Candi Prambanan. Selain dalam meningkatkan pariwisata, Provinsi Istimewa Yogyakarta juga berusaha menyisipkan budaya yang ada di daerah supaya lebih menarik bagi pariwisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, yang dapat memungkinkan para diplomasi dan kerjasama internasional secara global. Dengan potensi candi, peninggalan Hindu, dan budaya yang dimiliki Provinsi Istimewa Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta bertujuan untuk menciptakan alternatif wisatawan untuk melihat peninggalan sejarah Hindu di Indonesia dengan menerapkan pariwisata berbasis masyarakat secara internasional.
Literasi budaya yang digunakan untuk memperkenalkan wisata Candi Prambanan sebagai nation branding di kancah global, yaitu Candi Prambanan mengadakan kultur festival untuk menjadikan Candi Prambanan sebagai tempat destinasi wisata unggulan yang berkelas internasional di kancah global. Dan potensi pengembangan kultur festival ini di Candi Prambanan mengadakan festival budaya setiap tahunnya seperti Sendatari Ramayana dan Prambanan Jazz dan Mandiri Marathon yang bertujuan untuk memperkenalkan literasi budaya kepada internasional di kancah global. Karena potensi yang digunakan untuk memperkenalkan literasi budaya di Candi Prambanan ini meningkatkan wisata Candi Prambanan sangat terkenal dan memberikan dampak yang besar terhadap pandangan global. Sehingga wisata Candi Prambanan ini menggunakan strategi branding yang aksesibilitas dengan melakukan positioning branding melalui selling atau promosi pada pasar internasional maupun mancanegara. Ya, presentasi saya yang bisa saya paparkan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.